Selalu ada hikmah. Kita masih dengan Kang Asep yang sudah bercerita banyak nih pengalaman beliau sebagai caregiver relawan, sukarela, gratis, Masya Allah. Alhamdulillah. Dan kalau dapat info Kang Asep katanya sampai ada yang mau ngasih motor sampai ngajak umroh, betul itu? Iya betul. Berarti udah umroh? Belum, baru ada rencana sih. Oh, udah ada yang ngajakin tapi. Iya. Gimana ceritanya? Sampai ketemu orang baik kayak gitu gimana ceritanya? Nge-DM langsung di IG sih. Jadi saya lagi ikut pelatihan di salah satu kegiatan gitu. Tiba-tiba ngabarin, kirain saya tuh kayak mau Iseng atau bukan iseng, bercanda? kayak mau minta pendampingan pasien atau temani pasien gitu kan. Oh, gitu awalnya. Dan Terus? dia tuh telepon secara langsung, udah gitu lagi nanya di mana, saya bilang lagi ikut kegiatan dulu. Oh ya udah kalau udah selesai baru. Akhirnya saya ngabarin, dia tuh kayak nawarin umroh gratis. Di situ masih kayak bingung, Heeh. ini bener apa enggak gitu. Nah di situ Gitu. diajak ketemuan tuh. Kapan Dan itu dia ngajaknya? Udah lama? 1 minggu yang lalu. Oh, baru seminggu yang lalu. Iya. Jadi terjadwal nanti berangkat ya. Udah ketemu tapi sama orangnya. Sudah, mungkin sore ini karena formulirnya saya belum mengisi ya. Sore ini saya mungkin kirimkan ke sana. Masya Allah. Jadi sampai sekarang itu yang ngasih motor nggak tahu Nggak Asep tahu. orangnya yang mana. Nggak tahu. Udah Bahkan aja ketika disuruh saya pakai. meminta untuk video call pun beliau tidak, bilangnya sih saya tidak mesti tahu beliau siapa. Yang penting beliau menyalurkan kebaikan dia. Dan saya pun udah kayak bikin dokumentasi sih, kayak misalkan motor itu alhamdulillah udah saya gunakan untuk kayak nganter ke Iya, sebagai bentuk puskesmas, pertanggungjawaban ya. Karena walaupun biar beliau gimana tidak kan. meminta. Iya kan beliau pengennya itu dipakai kebaikan, Iya. jadi dibuktikan. Ya, Masya Allah. Sebagai bentuk amanah aja. Dan akhirnya kan ya gara-gara itu juga mungkin itu efek samping dari dikenal ya. Iya, Jadi betul viral gitu akhirnya tahu orang pada kenal dan tahu tentang Kang Asep itu siapa. Perasaannya gimana itu viral kayak gitu? Bukan kayak berbangga hati, seneng aja gitu. Makin banyak dikenal gitu. Dan kan yang paling penting juga mungkin jadi motivasi orang jadi yang tadinya nggak pengen nolongin orang jadi caregiver tapi juga akhirnya jadi tahu banyak. Karena kan kayak menabur kebaikan juga bukan dalam konteks materi atau nominal, tenaga pun masih bisa sih intinya kayak gitu. Masya Allah. Kok tahu sih profesi caregiver, cuman Koko taunya waktu itu paling banyaknya adanya di Jepang. Iya. Betul ya? Ada nggak Betul. teman-teman yang kerjaannya caregiver juga, jadi kaigo gitu tapi di Jepang? Kalau mungkin ada, cuma kalau Asep kan banyak yang nggak tahu sama mereka juga gitu. Tapi Nggak pernah tahu ada kalau tawaran sama. seperti itu. Cuma orang tua yang tidak, Kenapa? Oh, orang tua yang tidak Nggak ngizinin. Iya, nggak ngizinin. dekat berarti sama orang tua ya? Dekat. Dua-duanya dekat. Alhamdulillah, sehat sampai sekarang masih dua-duanya Alhamdulillah. sehat ya. Alhamdulillah. Cerita sedikit dong tentang Bunda ini, ada yang satu ikut dampingin dan juga ada satu lagi. Mereka itu siapa? Dan kenapa jadi dianggap jadi kayak tokoh banget bagi hidup yang Asep? Banyak banget menginspirasi sih dua-duanya. Di antaranya yang saya kenal sebenarnya yang Bu Nurul, tapi dari Bu Nurul lah menjenjang ke Bunda Delima. Alhamdulillah. Dan saya melihat sosok beliau itu yang sesama di bidang relawan, walaupun beliau yang menjadi ketua lembaga tersebut, tapi beliau juga yang sering turun terjun langsung untuk pasien gitu ya. Para pasien. Dan dan saya pun terinspirasi dan saya pun ingin bisa seperti beliau. Kasih pesan dong terakhir nih kepada semua yang nonton tentang harapan Kang Asep, wabil khusus buat teman-teman caregiver supaya makin semangat, makin ikhlas lillahi ta'ala, juga apapun yang mau disampaikan kepada para penonton, coba silakan. Ya, untuk para caregiver yang ada khususnya entah itu di Lebak atau Jabodetabek, jangan patah semangat untuk terus berbuat baik. Karena kebaikan juga tidak diukur selalu dengan materi, dengan tenaga pun bisa. Jangan patah semangat, tetap berjuang. Insyaallah. Makasih, Sama-sama. Dulu sahabat Nabi juga pernah bertanya, ketika melihat ada sahabat yang lebih kaya, mereka bertanya, mereka bisa sholat kayak kita, tapi kita nggak bisa sedekah sebanyak mereka. Maka Nabi menyebutkan kan,
Bahkan kebaikan itu banyak, seperti kayak ini, bantu dengan tenaga, bahkan tersenyum kepada saudara kita itu juga sudah merupakan sedekah. Dan ini adalah mereka orang-orang yang menjadi caregiver, yang menjadi ujung tombak benar-benar ngurus para pasien, ngebantuin mereka semua. Bahkan lihat ini ada yang nyampe di tingkatan relawan gratis, nggak ngarep apa-apa, selain nanti mudah-mudahan jadi bekal terbaik pulang ke hadapan Allah. Maka Masya Allah ya, kita doakan mereka, dan mudah-mudahan kita juga bisa sebaik mereka, dan bismillah mudah-mudahan ini jadi jalan kita kelak kumpul bisa sama-sama masuk ke surganya Allah. Kasih banyak sekali lagi Kang Asep inspirasinya. Salam buat para bunda dan teman-teman caregiver lainnya dimanapun. Dan pemirsa, itulah bahasan kita dengan Kang Asep tentang profesi mulia yang namanya caregiver. Masya Allah, mudah-mudahan bisa menginspirasi kita. Dan jangan kemana-mana, kita akan saksikan terus episode-episode penuh hikmah, tentu dengan narasumber lainnya hanya di SA. Selalu ada hikmah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.